warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali kita berjumpa dalam program acara yang nantinya kita akan membahas seputar kesehatan. Dan selama 1 jam ke depan, saya Afini Putri Rahmatika akan menemani Anda dengan tema pembahasan yang sangat menarik sekali, yakni atasi diabetes mellitus, jantung koroner, dan MAH kronis dengan puyer herbal. Ini penyakit-penyakit yang banyak sekali diidap oleh masyarakat Indonesia tentunya ya. Nah ini saya tidak sendirian, tapi di samping saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa yang akan membantu untuk menjelaskan, menjabarkan dan apa sih cara untuk mengatasi ini ya. Di samping saya sudah ada Tabib Nanang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat selalu ya, tetap saya lihat semangat. makin segar ya, makin segar ya. Iya, tetap semangat, harus itu. Pokoknya di tengah pandemi seperti ini kita harus tetap semangat agar imun kita tetap terjaga, betul begitu? Siap, betul. Sangat-sangat betul. Iya ya, nah tema pembahasan kita kali ini kan ini ada 3 penyakit ya. Ya. Dan kita akan membahas mengenai diabetes mellitus terlebih dahulu. Betul. Ini penyakit yang diidap oleh berbagai macam jenis usia. Jadi Ya. walaupun anak muda pun Anak sekarang muda ini pun banyak sekarang yang penyakit kena diabetes. tren ya kayaknya ya. SMA sudah mulai kena. Oh banyak. gitu ya. Nah ini pemirsa kita akan membahas lebih dalam ini. Penyakit diabetes mellitus boleh dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sih penyakitnya itu? Jadi gini Mbak Vini ya, pemirsa di rumah ya. Sebenarnya diabetes itu tidak membunuh orang ya gitu Oke. ya. Diabetes itu tidak membunuh orang, gula itu tidak membunuh orang. Karena apa? Di setiap tubuh manusia itu ada gulanya. Nggak mungkin orang itu gulanya 0, itu nggak mungkin. Oh. Iya toh, nggak mungkin. Lah kalau orang itu gulanya 50 misalnya ya, hasil dicek hasilnya keluar 50 itu sudah Beliang lemes ya? dia. Kelemun-kelemun nggak karu-karuan ya, pusing nggak karu-karuan. Beberapa kasus sampai amfal ya, cuma mangap tok ini. Nah, itu beberapa kasus tidur tok ini ya, nggak kuat bangun badannya kalau gulanya drop ya gitu, turun maksudnya. Artinya apa? Setiap orang itu butuh gula. Oke. Setiap orang butuh gula, jangan memusuhi gulanya. Jadi pasien diabetes, saya titip pesan, tidak perlu Anda setiap hari harus cek gula, itu tidak perlu gitu loh ya. Jadi yang harus diwaspadai sebenarnya bukan gulanya, tapi endapannya. Gula ini kalau sudah kadung endap itu berbahaya gitu loh ya, pemirsa di rumah ya Mbak Vini ya. Saya kasih contoh, Gimana? Jadi gini. Orang diabetes itu saya gambarkan seperti es lilin. Orang zaman dulu kalau membuat es lilin ini kan di kulkas ya. Kalau sudah di kulkas dia beku. Kalau sudah beku, gulanya mengendap. Makanya orang makan es lilin itu manisnya cuma sebelah. Oh iya. Nggak bisa manis seluruhnya, nggak bisa. Karena gula itu ngendap. Dia memisahkan diri, dia mengendap. Gula di dalam darah kita ini juga berupa cairan loh ya. Gulanya berupa cair loh, bukan gula pasir mawur kayak pasir, enggak. Di dalam tubuh kita bercampur dengan darah kita itu gulanya berupa cair ya, gula cair. Lah gula itu mengendap. Sama seperti es lilin, makanya orang diabetes saya gambarkan seperti es lilin. Gulanya mengendap. Ada orang diabetes yang sampai kakinya luka, enggak sembuh-sembuh, terus diamputasi, dipotong, potong, dipring tayo apa, dipotong-potong gitu loh ya. Iya. Ada kan pasien seperti itu ya, ada. dinamakan diabetes basah kalau orang-orang mengatakan seperti itu kan. Ini sebenarnya gara-gara endapan gula. Gulanya ini sudah mulai ngendap di telapak kaki. Gula kalau sudah kadung ngendap, kalau endapannya belum banyak, maka akan muncul keluhan di telapak kakinya, tebel, kesemutan, mati rasa, cekot-cekot, cekit-cekit, panas kayak kena cabai. Ada yang rasanya itu kalau dipakai untuk nelapak di lantai, rasanya itu lengket kayak ada lemnya, licin kayak ada minyaknya, terus ada yang rasanya ngeres kayak ada pasirnya, ada yang rasanya empuk kayak ada seponnya, tidak nginjak lantai, padahal dia nginjak lantai, rasanya kok kayak empuk, ada seponnya ya, padahal diraba kakinya ini tidak ada apa-apanya, tidak ada pasirnya, tidak ada minyaknya, tidak ada lemnya. Ini tanda gula mulai ngendap dan endapannya belum banyak. Gula kalau sudah full endapannya di telapak kaki, darah dari atas tidak bisa turun ke bawah. Kalau sudah tidak bisa turun ke bawah, saya gambarkan seperti tangan saya ini. Kalau saya kasih tali rapat ya, saya kasih tali rapat, apa yang terjadi? 1 jam gitu aja ya, saya tali rapat tangan saya ini. Darah dari atas tidak bisa turun ke bawah. Apa yang terjadi? Tangan saya akan menghitam, biru hitam gitu ya. Iya betul. Karena darah dari atas tidak bisa turun. Nah itu loh. Inilah yang terjadi pada orang diabetes gitu loh. Kalau endapannya sudah full telapak kakinya ya, kalau sudah full darah enggak bisa turun sama sekali, kakinya menghitam. Kalau sudah kakinya menghitam, tahu-tahu melepuh kayak kena siram air panas itu ya, melepuh besar lebar-lebar.
Ada yang kecil sih, tapi ada yang besar-besar ya, lebar-lebar gitu, segini-segini. Lah ini air ini tadi ya, melepuh ini tadi, ini nanti kalau pecah, wes luka enggak sembuh-sembuh. Dinamakan diabetes basah. Diabetes basah. Sebenarnya ya pemirsa di rumah ya, tidak ada diabetes basah, diabetes kering itu enggak ada. Yang ada endapannya ini loh. Banyak apa tidak? Titik, nggak pakai koma. Nah, kalau sudah full ya itu tadi, kalau masih gejala, endapannya masih sedikit, itu kalau luka ya tetap sembuh biasa. Misalnya nginjak paku atau kena apa, kesandung batu misalnya, luka tetap sembuh. Gitu loh ya. Karena memang sirkulasi darah masih bagus mengalir ke telapak kaki karena endapan gulanya masih belum banyak. Kalau sudah full, nggak perlu nginjak paku, nggak perlu kesandung batu, luka-luka sendiri. Karena darah sudah tidak bisa turun. Sama seperti tangan tadi kalau saya tali rapat ya. Ini nanti menghitam biru, jaringannya sudah mulai mati karena tidak mendapat asupan darah. Lah, yang terjadi pada pasien diabetes, kenapa lukanya tidak sembuh-sembuh? Itu ya gara-gara darah itu tidak bisa turun ke telapak kakinya, gitu loh Mbak Vini. Pemirsa di rumah ya. Darahnya itu tidak bisa turun, dari atas tidak bisa turun ke telapak kaki. Gitu loh, ini yang terjadi. Lah, gula itu bukan hanya ngendap di telapak kaki saja. Akhirnya jadi cokot-cokot, setiap malam minta pijet, keluarganya jadi tukang pijet dadakan gitu loh ya. Nah itu, gula itu bukan hanya ngendap di telapak kaki saja, gula itu juga bisa ngendap di mata, akhirnya matanya kabur, katarak, sampai terjadi glukoma, kebutaan gitu ya. Lah mata kabur kalau disebabkan diabetes, itu dikasih kacamata model apapun, itu enggak mempan. Karena kacamata itu adanya cuma main plus silinder. Gitu ya, main plus silinder. Nggak ada kacamata untuk mengacamatai gula itu nggak ada. Iya. Jadi karena gula ngendap di mata sebenarnya itu ya. Tapi nggak bisa dikasih kacamata. Akhirnya mulai terjadi penurunan penglihatannya, mulai buram, mulai kabur gitu ya. Beberapa kasus sampai katarak, beberapa kasus sampai terjadi glukoma, kebutaan gitu. Akhirnya buta permanen, wes. Lah, ini nggak ada obatnya kalau sudah seperti itu. Glukoma itu paling dari dunia medis itu cuma bisa diperlambat saja, nggak bisa disembuhkan, gitu loh ya. Nah itu bahayanya kalau gula ngendapnya di mata. Bukan gulanya ya yang harus dibenci, tapi endapannya, gitu loh ya. Nah gula itu juga bisa ngendap di gusi, pemirsa ya di rumah ya. Gula itu juga bisa ngendap di gusi. Akhirnya di gusi ini muncul bisul. Ada nanahnya seperti jerawat itu loh ya. Tapi di gusinya si pasien tadi. Akhirnya ketika muncul bisul tadi giginya itu goyang, copot. Beberapa kasus tidak muncul bisul di giginya, tidak muncul jerawat di giginya, tapi tahu-tahu pagi sikat gigi, ketatap sikat, tak ini lepas giginya. Tanpa harus keropos dulu. Tanpa harus keropos dulu. Nggak usah pamitan dia. Tahu-tahu langsung lepas gitu ya. Lepas. Karena apa? Gula itu kalau sudah ngendapnya di gusi ya. Kemampuan gusi, ini gigi, kan mancep gini ya. Iya. Gusi, ini gigi mancep ya. Lah, kemampuan gusi dalam mencengkram gigi ini melemah. Gitu loh. Akhirnya giginya ya gampang lepas. Tanpa harus keropos dulu. Gitu. Jadi enggak wajar. Misalnya ya. orang-orang yang enggak punya diabetes kan wajarnya kan keropos dulu baru habis giginya kan gitu. Ini kalau ini enggak ya langsung copot gitu. Akhirnya masih muda kena diabetes Ompong. Baiklah, ini bahaya banget berarti ya. Ini masih ada pembahasan yang lainnya nih. Nanti, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa nanti kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Nah, kita akan lanjut perbincangan yang menarik ini. Tadi kita membahas masih diabetes mellitus ya. Endapan-endapannya. Nah, tadi terakhir ada endapan di gusi. Sebenarnya endapannya ada di mana lagi? Gula itu juga bisa ngendap di otak ya Mbak Vini ya, pemirsa di rumah ya. Akhirnya apa? Stroke. Saya banyak sekali pasien. Jadi stroke itu bisa karena 3 gitu loh ya. Bisa karena darah tinggi, hipertensi itu ya. Bisa karena kolesterol dan bisa karena gula. Jadi saya sering itu ketemu pasien itu kena stroke itu gara-gara gula. Gulanya ngendap di otak. Nah ini kalau gula ngendap di otak bisa muncul stroke. Gula itu juga bisa ngendap di alat vital. Akhirnya cucak rawanya melungker gitu loh ya. Nggak bisa bangun. Ya kalau sudah tua tidak begitu botoh gitu loh ya. Lah kalau masih muda gitu loh ya. Istrinya ini bengok-bengok ya. Itu loh suruh berobat ke sana nih. Nah itu alat vitalnya bisa impotensi, bisa lemah syahwat. Karena apa?
Gula tadi saya kan bilang gula di dalam darah kita itu berupa gula air, gula cair ya, gula cair. Lah gula cair niku Lengket. lengket. Gula cair itu lengket, pliket cara Jawane pliket ya. Iya. Lengket. Lah, karena gula cair di dalam darah kita bukan berupa gula pasir ya di dalam darah kita itu. Dia bisa mengakibatkan pelengketan-pelengketan di pembuluh darah. Termasuk pembuluh darah yang ada di alat vital ini. Akhirnya pembuluh darah di dalamnya ini banyak yang lengket. Ketika orang syahwat, itu darah kan mengalir, mengisi rongga-rongga pembuluh darah yang kosong di alat vitalnya ini. Ini darah tidak bisa masuk. Oh, karena ketutup ya? Iya, ketutup lengket tadi loh. Pembuluh darahnya sudah pliket lengket. Nah ini loh. Gara-gara itu sebenarnya itu. Darah tidak bisa masuk. Kalau sudah darah tidak bisa masuk, ya wes, tidak bisa bangun. Caranya minim kendor, maksimal bisa mati total. Gitu loh ya. Nah wes, ini kalau gula ngendap di alat vital. Gula itu juga bisa ngendap di ginjal, akhirnya gagal ginjal. Jadi salah satu penyebab orang kena gagal ginjal itu gara-gara diabetes. Gitu ya. Terakhir. Gula itu ngendapnya juga bisa terjadi di kulit. Di kulit? Ya, akhirnya muncul gatal-gatal. Gatalnya ini bisa merusak kulit dulu ya. Akhirnya kulitnya jadi bersisik. Kayak kasus-kasus psoriasis itu ya kulitnya bersisik. Gula kalau sudah kadung ngendap di kulit akan muncul gatal-gatal. Dan ini kalau dikasih salep model apapun. Cap kodok, cap nyambe, cap tekek, cap ular kobra, cap macem-macem itu ya. Nggak bisa, nggak mempan. Karena memang bukan penyakit kulit, eksim, kadas, kudis, gudiken, kurap, itu bukan. Ini bukan penyakit kulit, ini khas gara-gara gulanya ngendap di kulit. Biasanya gula itu ngendap di kulit itu terjadi pada pasien-pasien diabetes yang hidupnya di daerah dingin. Kulitnya sering terpapar hawa dingin. Saya kasih contoh misalnya kalau di Jawa Timur ini misalnya di Pacet ya. Itu kan daerah dingin, Pasrepan, Pasuruan itu ya, Cangar itu ya. Itu kan daerah dingin. Yeah. Jadi orang diabetes kalau hidup di daerah dingin, kulitnya sering terpapar hawa dingin, padahal kulit ini mengalir darah di kulit kita. Darah membawa gula yang tinggi, akhirnya apa? Kena hawa dingin, gulanya ngendap. Sama seperti es lilin tadi. Es lilin itu gulanya bisa mengendap kan karena didinginkan di dalam kulkas. Gitu loh. Nah, kalau gula sudah kadung ngendap di kulit, munculnya gatal-gatal seperti itu. Kadang-kadang ya Mbak Vini ya, pemirsa ya, gatal-gatal ini juga terjadi pada pasien diabetes di perkotaan yang panas, tapi gaya hidupnya serba dingin. Contohnya di rumah orangnya itu pakai AC, berangkat ke kantor bawa mobil pakai AC lagi mobilnya, di kantor AC lagi berjam-jam, pulang dari kantor mobilnya AC, di rumah AC lagi. Jadi hidupnya itu osa berputar-putar seperti itu. Apa itu? Kulitnya terpapar hawa dingin. 25 jam dia hidup, itu kulitnya terpapar hawa dingin. Akhirnya muncullah gatal. Atau juga bisa terjadi orang diabetes yang hidup di perkotaan, orangnya itu suka tidur di lantai. Akhirnya gatal-gatal di punggung. Kemarin saya dapat pasien ini seperti itu. Muncul gatal-gatal Pak Nanang, bener kayak Pak Nanang yang diomongkan di TV itu loh Pak Nanang. Muncul gatal-gatal. Gatal-gatalnya di mana? Di punggung saya Pak Nanang. Nah, di punggung saya Pak Nanang, Bapak paling sering tidur di bawah ya. Loh kok tahu Pak Nanang? Oh iya, saya lihat dari kuku. Ketong. Saya kan mambu dukun gitu loh ya, bukan dukun mambu gitu loh ya. Saya mau seperti itu ya, saya ajak guyon lah intinya pasiennya itu. Karena sudah menghabiskan salep itu model apapun enggak mempan. Waduh. Disuntik ke dokter, suntik gatal-gatal, alergi, enggak mempan. Apa itu? Termasuk ini apa? Pantangan makan seafood seperti itu, enggak mempan. Karena memang bukan gatal penyakit kulit, bukan gatal karena alergi, dikasih salep model apapun enggak mempan. Gitu loh ya. Jadi berdasarkan penjelasan saya seperti ini tadi, tidak ada yang namanya gula basah, gula kering, setengah basah, setengah kering, mamel kayak laundry saja ya, cuci kering mamel. Enggak ada ya. Tidak ada gula kering, gula basah enggak ada. Yang ada endapannya ini parah apa tidak? Banyak apa tidak di dalam tubuhnya si pasien. Kalau endapannya banyak, maka akan muncul keluhan. Terserah ngendapnya di mana gulanya. Kalau ngendap di mata ya kabur matanya. Ngendap di kaki ya cekot-cekot minta pijet terus. Kalau nggak dipijetin nggak bisa tidur. Akhirnya keluarganya jadi tukang pijet dadakan. Setiap malam mijeti sampai pasiennya tidur. Iya Pak, ini curhatnya pasien loh ya ini Mbak Vini ya, pemirsa di rumah ya. Ini curhatnya pasien keluarga, pasien diabetes.
Iya Pak, bapak saya itu kalau ada orang nganggur pasti kakinya itu wah diselonjorkan, ayo pijat, pijat, pijat. Iya, seperti itu mereka itu curhatnya pasien itu seperti itu. Jadi sebenarnya yang membunuh pasien diabetes itu bukan gulanya, tapi endapannya. Karena gula itu mengendap, gula itu mengendap. Yang harus ditakuti itu endapannya, bukan naik turunnya gula. Oh gitu. Iya, karena tadi loh saya cerita, ada orang mau naik haji, general check up. Begitu general check up ketahuan dia, wah ternyata gulanya 500, gulanya 600, tapi saya enggak kerasa apa-apa. Itu karena gulanya belum mengendap. Oh. Gitu loh. Gulanya itu belum mengendap berdasarkan riset ya, ini kedokteran ya, kita ngomong medis ya, fakta di lapangan medis ya. Orang begitu hari ini ketahuan dia mengidap diabetes, itu sebenarnya 2 tahun yang lalu dia itu sudah kena. Oh gitu. Iya, gulanya sudah tinggi, melambung-lambung tinggi, cuma dia tidak sadar. 2 tahun sebelumnya dia sudah kena. Nah ketika kena baru muncul keluhan itu. Muncul keluhan itu tadi. Oh badannya lemes, pipis malam, nah gitu ya. Terus cokot-cokot, capek semuanya, lemes, capek-capek, matanya kabur, dia periksa baru dinyatakan kena diabetes. Sebenarnya 2 tahun yang lalu dia sudah mengidap diabetes. Cuma dia nggak kerasa apa-apa karena apa? Belum terjadi endapan di dalam tubuhnya. Kalau tidak terjadi endapan, tidak muncul keluhan. Kalau tidak muncul keluhan, nyawa tidak terancam. Kakinya sampai dipotong, matanya buta, cucak rawane melungker. Nggak ada itu. Kalau tidak ada endapan, tidak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan, nyawa tidak terancam, insya Allah umur panjang. Amin. Amin. Karena apa? Saya sering dapat pasien itu kena diabetes sudah berapa tahun? Saya itu sudah 40 tahun Pak Nanang, dari SMA. Waduh, ngeri. Bapak ibu saya kena diabetes semua, pabrik gula. Oh, turunan. Jadi turunan. Turunan, pola makannya juga turunan gitu loh. Jadi yang jadi masalah itu endapannya. Lah untuk menghilangkan endapan ini loh, cekot-cekot di kaki, ini tidak bisa dipijat. Jadi saya mohon maaf, saya nyuwun sewu kepada praktisi pijat teman-teman sejawat gitu ya. Bukan saya menjelekkan pijat, enggak. Pijat boleh silahkan, bisa membantu. Kan kasihan, enggak bisa tidur kalau enggak dipijat. Tapi pijat itu bukan solusi, gitu loh ya. Solusinya untuk menghilangkan endapan gula, mau tidak mau, gula kalau sudah kadung mengendap, ini harus digelontor, dilarutkan, dikeluarkan dari dalam tubuhnya si pasien. Lah untuk menggelontor endapan gula ini loh, sudah saya siapkan herbal khusus, saya membuat herbal khusus ya. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini rencengan nanti disobek satu, dimasukkan ke air, diaduk, larut, diminum. Ini fungsinya untuk melarutkan endapan gula ini, mengeluarkan endapan gula ini dari dalam tubuhnya si pasien. Keluarnya gula lewat urin, pipis. Jadi nanti ketika pasien minum herbal dari saya harus banyak minum karena dia akan banyak pipis. Gula itu keluarnya lewat urin, pipis. Makanya orangnya pipas-pipis. Enggak masalah. Enggak masalah karena memang sedang membuang kelebihan gula di dalam darahnya, di dalam tubuhnya. Larut keluar. Solusinya seperti itu karena enggak bisa dipijat, mijeti gula. Enggak masuk akal kan? Iya. Coba diangen-angen apa ya dipikir ya, dibayangkan ya. Gula kok dipijat, mijeti kok mijeti gula. Kalau mijeti kaki si pasien diabetes bisa. Tapi kalau mijeti gulanya enggak bisa. Gitu. Gula kok dipijat, mijeti kok Iya, mijeti iya. gula, enggak masuk akal. Baik. Gitu ya. Ini menarik sekali ya, berarti tadi adalah solusinya ini, sudah Siap. ditunjukin ya. Nah, nanti Ya. kita akan membahas mengenai jantung koroner dan juga mah kronis nih Siap, pemirsa. Namun sayang sekali kita harus jeda sejenak, di mana nanti kita akan kembali, jadi saksikan terlebih dahulu pariwara yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kita akan lanjutkan nih perbincangan masih dengan Tabib Nanang. Tabib tadi sudah membahas diabetes mellitus, selanjutnya di jantung koroner. Ini juga pembahasan yang silent penting. killer. Betul sekali. Jadi pembunuh diam-diam ya ini. Diam-diam membunuh orang. Betul, Tanpa silakan. harus bilang, tanpa harus cerita-cerita Langsung ya, dulu. cacis-cus langsung cus Cacis gitu. langsung cus. Gitu, geloyor-geloyor langsung meninggal. Nah gini, pembuluh darah manusia itu saya gambarkan seperti selang. Jadi pemirsa di rumah ya, ini selang air biasa itu yang ada di depan rumah buat siram-siram bunga di depan rumah itu ya. Ini selang air biasa. Pembuluh darah manusia itu saya gambarkan seperti selang. Pembuluh darah itu hijau-hijau yang biasanya diinfus itu, dipakai untuk memasukkan obat itu ya, infus itu ya. Nah itu hijau-hijau ini yang di tangan kita ini. Nah ini itu pembuluh darah. Pembuluh darah kita saya gambarkan seperti selang. Selang kalau kita beli baru, bagian dalamnya dia bersih.
Kalau sudah dipakai 1 tahun, dia mulai kotor, ada plaknya, ada lumutnya. Oke. Kalau kita menamakan lumut lah, nah gitu ya. Ada lumutnya itu, selangi lumutnya sudah banyak. Ini kalau sudah dipakai 1 tahun, baru beli bersih. Dipakai 1 tahun kotor. Nah, selang yang mengotori bagian dalam yang namanya lumut. Kalau lumutnya pembuluh darah kita itu ada 4. Lumut dari pembuluh darah kita itu ada 4. Gimana itu apa? 1, gula. 2, kolesterol. 3, trigliserid. Trigliserid itu lemak darah. Lemak di dalam darah kita ya. Bukan lemak perut saya ini, bukan ya. Kan, beda ya? Beda. Jadi orang itu nggak ketara, orang itu trigliseridnya tinggi itu nggak kelihatan dari luar. Nggak kelihatan gitu ya. Trigliserid itu lemak darah. Yang keempat, asam urat. Urik asid atau asam urat. Keempatnya ini mengendap di pembuluh darah kita, mengotori selang pembuluh darah kita. Lah, empat-empatnya ini, gula, kolesterol, trigliserid, asam urat, itu yang paling jahat di antara 4 ini tadi, itu gula. Gula Mbak Vini ya, pemirsa di rumah ya. Setinggi-tingginya orang kena kolesterol ya, resikonya cuma 2. Resiko paling berat kolesterol tinggi itu resikonya cuma 2. 1, kalau nggak serangan jantung mati mendadak, atau serangan stroke mati tapi dikredit separuh-separuh. Gitu ya. Ini resiko tertinggi. Nggak ada yang sampai kakinya luka, nggak sembuh-sembuh. Itu nggak ada. Orang kolesterol tinggi, kakinya luka, nggak sembuh-sembuh, nggak ada. Matanya kabur buta, cucak rawane melungker. Nggak ada. Nggak ada. Yang paling jahat itu gula. Bukan gulanya ya, endapannya gitu loh ya, yang jahat itu. Nah, kembali ke kolesterol ya. Di antara 4 ini, gula, kolesterol, trigliserid, asam urat, itu yang paling jahat gula. Kolesterol bisa membunuh orang, ya, tapi tidak sejahat gula. Gula itu kalau membunuh orang itu enggak des-des gitu, enggak. Dia pelan-pelan. Orang itu dibikin mati pelan-pelan. Matanya dibikin buta dulu. Cucak rawane melungker. Kakinya luka, enggak sembuh-sembuh. Istrinya, wah, karena masih muda ya. Saya pernah dicurhati pasien itu kena diabetes masih muda. Matanya buta. Dia harus resign, mengundurkan diri. Jadi pengangguran, duduk manis di rumah. Karena enggak bisa melihat, enggak bisa kerja. Gitu loh ya. Dia harus mengundurkan diri. Tahu-tahu duduk manis di rumah, cucak rawane melungker. Gitu ya, sudah enggak bisa kerja, ngasih nafkah dohir, nafkah batin pun juga enggak bisa. Istrinya masih muda, akhirnya lari katut pacarnya dulu. Oh, ya Allah, nauzubillah. Lah gitu loh. Jadi yang laki-laki datang ke saya nangis-nangis, Pak Nanang, saya itu ibarat orang sudah jatuh ketiban tangga, ketiban genteng, diseret sepeda motor. Masya Allah, banyak Awak sekali. kula robal rabil gak karu-karuan gitu loh. Jadi nangis-nangis wong lanang itu. Betul, kalau nasibnya sudah seperti itu ya. Tumpuk-tumpuk itu gara-gara endapan gula. Endapan gula. Matanya buta, cucak rawe melungker, kakinya luka enggak sembuh-sembuh, istrinya katut laki-laki lain. Waduh, ngeri pokoknya. Karena memang masih muda gitu loh ya. Betul. Itu gula. Nah, kalau kolesterol, sekarang kita bahas kolesterol ya. Nah, kolesterol itu kalau mengotori selang pembuluh darah kita, itu tidak diperlukan tinggi melebihi batas. Ini perlu dicatat ya. Pemirsa di rumah, jangan merasa aman ketika kolesterol Anda selalu normal. Ketika ngecek selalu normal. Gitu ya. Jangan merasa aman. Karena saya sering dapat pasien itu, Pak Nanang, kolesterol saya cuma 180, maksimal kan 200 gitu ya. Maksimal 200. Kolesterol saya itu cuma 180 Pak Nanang, tapi saya sudah kena attack, serangan jantung. Akhirnya sekarang pasang ring, 1. Nah, nanti ada lagi pasien, Pak Nanang, kolesterol saya cuma 160. Kenapa saya sudah kena attack, serangan jantung? Akhirnya saya pasang ring 2. Gitu ya. Nah, seperti itu banyak. Jadi kolesterol untuk bisa mengendap di pembuluh darah kita itu tidak diperlukan tinggi melebihi batas. Jangan merasa aman ketika kolesterol Anda tidak melebihi batas. Yang jadi masalah tadi loh, endapan kolesterol ini tadi. Kolesterol kan ngendap. Loh gitu loh ya. Kalau sudah ngendap di jantung, terus akhirnya pembuluh darah di jantung kita ini menyempit. Kan kita enggak tahu. Begitu, wah latah ikut-ikut gowes, jalan, wah naik sepeda ikut-ikut gowes. Padahal kolesterol saya normal, merasa sehat dia ya, pasien kolesterol saya normal, gula saya normal dan sebagainya. Akhirnya ikut gowes, begitu gowes, kena serangan jantung di jalan, bisa berangkat, enggak bisa pulang. Seperti itu banyak, gitu ya. Jangan merasa aman. Karena apa? Kolesterol bisa ngendap di pembuluh darah kita. Tidak diperlukan tinggi melebihi batas. Kalau orang itu gaya hidupnya di rumah pakai AC, ke kantor mobilnya AC, di kantor AC lagi, osa AC. Kolesterol itu bentuknya seperti minyak. Minyak kalau kena hawa dingin, beku. Minyak kalau kena hawa dingin, beku. Lah,
Kalau sudah beku dia nempel di dinding pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darahnya kotor. Gitu loh ya. Kalau sudah kotor sempit. Kalau sudah menyempit karena saking banyaknya plak. Nah, ini otomatis kerja jantungnya juga tidak maksimal. Bisa terjadi serangan jantung ketika diforsir kerja jantungnya. Misalnya naik sepeda, jogging, lari, jalan, kerja berat ya. Seperti itu. Nah, kolesterol ini biasanya khas ya. Ketika kolesterol sudah mulai mengendap, itu ada tanda-tandanya dia. Tanda-tanda awal. Misalnya orang kalau sering sekitar leher dan tengkuknya ini kaku. Sekitar leher dan tengkuknya ini kaku, itu nanti arahnya ke serangan stroke. Oke. Kalau kolesterol yang ngendap di jantung biasanya naik turun tangga, ngos-ngosan. Nah, ngos-ngosan. Naik tangga 10 tangga gini, ya dia harus ngatur nafas dulu. Nanti enak naik lagi. Itu nanti arahnya ke serangan jantung. Beberapa kasus kolesterol yang endapannya masih ringan ya. Iya. Masih ringan itu biasanya ngendapnya di telapak tangan. Ketika naik motor, macet ya, kondisi macet, naik motor. Nah, ini tangannya terus kesemutan mati rasa, terus digini-ginikan ya, dikipas-kipaskan gini, terus hilang lagi kesemutannya. Nah, itu tanda kolesterol sudah mulai ngendap di telapak tangan. Gitu ya. Ada lagi gejala kolesterol sudah mulai mengendap. Bangun tidur, telapak kakinya ini rasanya dipakai untuk melangkah, sakit. Sakit, dipakai untuk melangkah itu nyeri, sakit. Jalan itu pincang-pincang dulu gini. Tapi kalau sudah 10 langkah, hilang pincangnya. Kalau dia sudah berhenti, nanti balik sakit lagi. Dipakai jalan sakit lagi. 10 langkah hilang lagi. Ini tanda kolesterol sudah mulai ngendap di telapak kaki. Kadang-kadang kolesterolnya itu dicek normal. Tapi keluhannya di kaki ini sudah muncul. Pagi bangun tidur tangannya kaku-kaku. Ini kaku telapak tangannya. Ini tanda kolesterolnya ini sudah ngendap semuanya. Meskipun kadang-kadang dicek, diambil darahnya, dicek kolesterolnya normal. Jadi ketika kita cek di lab, itu kolesterol yang dicek, itu kolesterol yang masih berjalan Mbak Vini ya, pemirsa di rumah ya. Gitu. Itu kolesterol yang masih berjalan ya di dalam darah kita. Bukan kolesterol yang sudah mengendap tadi, ngeplak di dinding pembuluh darah ini tadi. Gitu loh ya. Yang saya bahas itu ini loh, plaknya ini loh, yang membunuh orang itu ini, plaknya ini. Bukan kolesterolnya. Orang itu kolesterol boleh 300, boleh 400. Asal tidak ada endapan. Kuncinya seperti itu. Nyawa tidak terancam, umur panjang. Seperti itulah. Herbal saya yang saya gunakan untuk membersihkan diabetes tadi ya, kerak endapan gula tadi ya, itu otomatis bisa membersihkan kolesterol. Karena di antara 4 ini tadi yang mengotori selang pembuluh darah, gula, kolesterol, trigliserid, asam urat, yang paling jahat itu gula. Lah kalau yang gula saja yang paling jahat bisa saya bersihkan pakai herbal saya ini kok. Apalagi adik-adiknya ini, kolesterol, trigliserid, asam urat, yo tambah bisa. Ikut ya? Ngikut. Jadi saya itu sering menggagalkan vonis pasang ring jantung itu sering sekali. Pasiennya itu saya kasih herbalnya untuk orang diabetes, dia nggak tahu. Yang tahu cuma saya tahu fungsinya herbal saya gitu loh ya. Nggak perlu saya kasih tahu pasiennya. Saya kasih minum, bersih pembuluh darahnya. Akhirnya gagal vonis pasang ring jantung. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah saya itu dari dulu itu sudah menggagalkan mungkin sudah ribuan orang. Pasang ring jantung itu saya gagalkan. Masya Allah, gitu ya. luar biasa. Alhamdulillah luar biasa banyak yang cocok minum herbal saya. Biasanya untuk jantung koroner itu minim 6 paket atau pengobatan 2 bulan. Itu insya Allah sudah jebol penyumbatannya ini. Sudah tidak jadi pasang ring maksudnya. Nah, seperti itu. Luar biasa ya, berarti banyak yang cocok ini. Ini Alhamdulillah, semakin banyak yang menarik cocok. ya. Perbincangan kita semakin menarik, namun masih ada satu penyakit lagi yang belum sempat kita bahas, tapi kita harus jeda sejenak kembali nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kita akan lanjutkan perbincangan kita masih dengan Tabib Nanang dan pembahasan kita tadi diabetes mellitus sudah, jantung koroner sudah, dan sekarang kita beralih ke mah kronis. Ya, Mah kronis ini gimana kalau ini tadi? Gini, mah kronis itu artinya mah yang sudah sampai pendarahan, muntah darah, berat darah, ya? Gitu ya. Itu saya sering juga nangani seperti itu. Mah asam lambung atau mah itu saya bagi jadi 3. Yang pertama jenisnya yang jenis gastritis atau GERD itu ya.
jenis gastritis. Gastritis ini berarti gas. Gas itu kalau ngumpulnya di perut jadinya begah, kembung, sebah, bededek. Bahasanya orang itu macam-macam ya, Mbak Vini ya, pemirsa di rumah ya. Itu gas kalau ngumpul di perut. Gas itu juga bisa naik ke dada, akhirnya dadanya sesek. Gitu ya. Beberapa kasus dadanya panas. Tapi dicek paru-paru jantungnya normal. Ini tanda berarti asam lambung itu sedang naik dia. Gitu ya. Beberapa kasus naik ke tenggorokan. Jadi tenggorokan di sini ini ada klep yang mengatur pernafasan, saluran pernafasan dan saluran makanan. Klepnya ini buka tutup. Ketika kita menelan, saluran pernafasan nutup. Ketika kita bernafas, saluran makanan tutup. Kalau kebalian, ketika kita menelan, saluran pernafasan yang buka, maka kita akan tersedak. Akhirnya nasinya keluar lewat hidung. Oh itu. Nah, ini konsep kerjanya seperti itu. Karena memang ada klepnya ini di sini. Buka tutup itu. Lah, asam lambung, gas itu kalau naik menekan klep ini tadi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Leher ini rasanya seperti dicekik. Beberapa kasus rasanya itu menelan apapun atau minum apapun kayak enggak mau turun ke perut. Padahal aslinya turun, masuk ke perut kita. Tapi rasanya saja nyantol di sini. Karena apa? Ya itu tadi, klepnya itu ditekan oleh gas dari bawah. Karena saking tingginya produksi asam lambung. Gitu ya. Lah, gas itu naik ke mulut bagian atas, saluran pencernaan bagian atas mulut kita. Ini nanti bisa terjadi mual, bisa terjadi sampai muntah, bisa terjadi sendawa. Sendawa itu kalau ini loh, kalau orang Jawa menamakan singgulen itu ya. Kalau dipijat gini, ai, dipijat ini, ai, sendawa itu ya. Singgulen, cara Jawane itu singgulen. Pijat gini, ai, pijat ini, ai, sendawa terus dia, mudah sendawa. Beberapa kasus mulutnya ini sampai terjadi pahit atau kecut. Rasanya asam di mulut kita ini. Itu gara-gara asam lambungnya naik. Terus beberapa kasus juga gas itu bisa naik ke kepala. Kalau naik ke kepala orangnya jadi sering pusing. Pusing ini macam-macam. Bisa pusing migrain sebelah kanan atau kiri. Atau pusing vertigo. Sampai muser-muser itu ya. Sampai muter-muter itu ya. Puyeng cara Jawane itu ya. Muter-muter gini itu ya. Atau beberapa kasus kayak naik perahu, seliut gitu ya. Kayak naik perahu gitu ya. Nah ini namanya vertigo, tapi vertigo yang masih ringan. Tapi kalau sudah muter ini orangnya sampai nggak bisa melek, nah itu sudah parah itu vertigonya. Itu bisa gara-gara asam lambung loh. Bisa gara-gara asam lambung. Beberapa kasus asam lambung itu juga menimbulkan orang itu sering berkeringat dingin. Keringatnya ini banyak, tapi keringat dingin, nggak enak. Keringat penyakit, bukan keringatnya orang seger habis makan, terus rokokan gini, wah. Itu keringat sehat kan gitu kan. Kalau ini beda, keringatnya banyak tapi keringat dingin. Keringat dingin. Gitu loh ya. Beberapa kasus mah yang jenisnya gastritis itu juga menimbulkan fobia, ketakutan berlebihan. Kekhawatiran berlebihan, ketakutan berlebihan. Misalnya takut mati. Ada pasien itu yang seperti itu. Ya? Iya, takut mati. Mendengar ada pasien itu kena asam lambung ya, rumahnya itu dekat masjid. Begitu ada pengumuman di masjid dekat rumah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, dia masuk kamar, gemeter di dalam kamar. Gitu loh ya. Ada pasien yang seperti itu. Ada lagi orang yang takut mendengar suara keras. Misalnya ini ada pasien mah ya, asam lambung di sebelah saya. Saya duduk berjajar dengan saya. Ketika ada teman saya liwat kan saya sapa dia, woi bagaimana kabarnya kan gitu ya, bersuara keras saya. Dia enggak tahu urusannya sama saya ini, sama teman saya enggak tahu urusannya, tapi dia gemeteran sudah, jantungnya itu, duk gitu, dredeg gitu ya. Nah itu juga gara-gara asam lambung. Bisa ya? Bisa. Beberapa kasus yang paling parah, yang menimbulkan fobia, ketakutan berlebihan. Ada pasien itu usia produktif, dia harus kerja menafkahi anak istrinya, tapi dia takut keluar rumah. Takut keluar rumah? Takut keluar rumah, dia gemeteran kalau keluar rumah. Lihat jalan raya, itu sudah ketakutan betul. Terus nggak bisa tidur, sulit tidur. Ini juga sama, bisa gara-gara asam lambung juga. Gitu ya. Menimbulkan ketakutan, fobia, ketakutan berlebihan. Takut mati, intinya takut mati sebenarnya gitu loh ya. Melihat keranda mayat pingsan. Itu ada pasien ini seperti itu. Gara-gara asam lambung. Lihat keranda mayat itu diosong itu, dia pingsan sudah. Oh gitu.
Loh gitu loh. Ada yang sampai seperti itu. Ini kalau ngomong sama dokter dikasih rujukan ke psikiater, dipikir orang gila gitu loh ya. Padahal enggak, bukan gila ini, bukan penyakit gila, itu gara-gara asam lambung memang. Dia keracunan gas metan yang ada di lambung kita. Jadi keracunan dia itu mabuk sebenarnya, dia itu sedang dimabuk, ngefly dia. Makanya timbul fobia, macam-macam bayangannya aneh-aneh. Gas ini nanti kalau turun ke usus besar ya, gas turun ke usus besar, ya sering buang angin akhirnya orangnya. Ngentut gitu ya, jadi pabrik angin, pabrik entut gitu. Seperti itu ya. Ini jenis gas. Jenis yang kedua itu jenis ulcer. Kalau jenis ulcer ini luka ulcer itu. Jenis luka ini keluarnya nanti dia melilit-melilit. Ini yang bahaya, yang bisa mengakibatkan pendarahan, bleeding, muntah darah sampai berak darah itu yang jenisnya ulcer ini tadi. Gitu ya. Sampai muntah darah, berak darah. Keluarnya melilit-melilit. Jenis yang ketiga asam lambung mah itu dua-duanya ada. Ada kembungnya, juga ada melilit-melilitnya. Sebenarnya orang asam lambung itu ada luka di lambungnya, cuma tingkat lukanya ini ada yang ringan, iritasi saja di lambungnya, ada yang erosi sariawan, ya, seperti sariawan di bibir. Banyak juga pasien itu yang gara-gara asam lambung itu sering sariawan, enggak sembuh-sembuh sariawannya. Disembuhkan, diobati lambungnya, akhirnya sariawannya sembuh sendiri. Gitu ya. Ada yang jenisnya lambung itu yang erosi, sariawan di lambung. Ada yang jenisnya ulcer atau tukak lambung tadi yang sampai sobek terjadi pendarahan, muntah darah, belak darah. Inilah yang bisa mengakibatkan kematian. Sebenarnya kalau emah yang jenis gastritis itu insya Allah jauh dari kematian, tapi jengkel nggak sembuh-sembuh gitu loh ya. Akhirnya kemana-mana pasiennya itu bawa obat mah kayak apotek berjalan. Beberapa kasus asam lambung itu disebabkan masalah buang air besar. Buang air besar yang tidak lancar atau tidak tuntas. Ini tidak lancar itu 2 hari sekali, ya. Tidak tuntas itu bisa buang setiap hari, tapi begitu buang brel, kayak ada yang mau keluar lagi, ditunggu lama enggak keluar-keluar, akhirnya pegel jongkok, ya kan. Akhirnya nanti ajalah BAB lagi lah, masuk kamar mandi lagi lah. Itu namanya tidak tuntas. Orang buang air besarnya tidak lancar atau tidak tuntas, ini menyimpan sampah kotoran di dalam perutnya. Lah kotoran manusia kan menimbulkan gas. Kenapa septic tank dikasih lubang angin? Kalau nggak dikasih lubang angin ini bisa meledak karena gasnya ini gas beracun, kotoran kita ini gas meledak, gas metan, gitu loh ya. Betul. Lah gas metan ini bisa meledak. Gas ini tadi yang bisa memenuhi perut. Jadi perutnya kembung, jadi naik ke dada, jadi sesek, dicek jantungnya, paru-parunya normal, gitu loh ya. Itu gara-gara gas metan ini tadi dari sisa kotoran sampah di dalam ususnya tadi. Gitu loh ya. Lah, buang air besar tidak lancar dan buang air besar tidak tuntas itu juga bisa menimbulkan wasir ya, penyakit wasir, ambeien, hemoroid. Saya juga menangani kasus wasir. Untuk kasus wasir kan macam-macam ya, Mbak Vini pemirsa ya. Wasir itu ada yang kasusnya benjolan, ada yang kasusnya darah, berak darah. Gitu ya. Kalau wasir eksternal itu benjolan berarti ya, ketika BAB keluar benjolannya, selesai BAB dia masuk lagi atau didorong. Ini berarti wasir eksternal, wasir luar. Ada wasir dalam itu berak darah, gitu ya. Jadi ketika buang air besar campur darah segar. Ini berarti pendarahan dari sekitar dubur, sekitar anus. Ini wasir dalam. Lah untuk wasir dalam, selama betul-betul wasir ya, selama betul-betul wasir loh ya. Biasanya minum herbal saya 1 paket itu insya Allah sudah berhenti pendarahannya. Kecuali ternyata bukan wasir, ternyata ada tumor atau kankernya di duburnya. Wah ini beda lagi kasusnya. Beda lagi ya. Asal betul-betul wasir, yang pendarahan ya, khususnya yang pendarahan berak darah seger, itu minum herbal saya 1 paket, insya Allah langsung berhenti. Insya Allah langsung Banyak berhenti. yang cocok. Luar biasa sekali ya. Wah ini semakin menarik nih. Namun kita punya 1 sesi lagi untuk berbincang-bincang lebih dalam mengenai harga dan lain sebagainya. Cara pesan ya pemirsa. Maka itu dari itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Namun setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan akan lanjut nih sesi terakhir. Harganya berapa, cara pesennya gimana? Langsung saja ini, pemirsa juga tidak sabar sepertinya. Jadi gini, untuk harga paket herbal di tempat saya, Puyur Herbal Tabib Nanang nanti bentuknya seperti ini ya pemirsa di rumah ya. Ada paket 1, paket 2, paket 3 yang sudah tertera di layar kaca itu ya dari awal. Kalau paket 1 harganya 250, raciannya isinya 3 macam. Ya, ini nanti dapat 3, 1, 2, 3 jejer gini ya. Ini nanti diminum bareng, gitu loh ya. Minum bareng nanti. Caranya diambil masing-masing 1 saset, 1 sobek itu ya.
Nah ini dapat 3. Untuk paket yang kedua ini lebih komplit. Raciannya isinya 4 macam. Ya, raciannya isinya 4 macam. Dapat 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. 4. Nah ini nanti otomatis lebih kuat. Ibarat orang bersih-bersih rumah dikerjakan 3 orang sama 4 orang ya mestinya cepat 4 orang. Betul. Kan gitu ya pemirsa di rumah ya. Paket yang paling komplit, paket yang paling kuat itu paket yang ketiga harganya 450, raciannya isinya 5 macam. Gitu ya. Jadi ibarat bersih-bersih rumah dikerjakan 5 orang. Jadi saya itu fair sekali. Saya itu fair sekali soal harga. Tidak saya tutup-tutupi. Oh memang saya itu jualan jamu kok. Masa ditutup-tutupi gitu. Harganya berapa? Oh terjangkau. Begitu pasien telepon saya harganya juta-jutaan. Enggak, saya enggak mau seperti itu. Berapa Saya itu apa harganya? adanya. Begitu loh ya. 250, 350, 450. Dan harga itu sudah saya pertahankan sudah 13 tahun enggak naik. Gitu ya pemirsa di rumah ya. Saya pertahankan 13 tahun enggak naik. Saya enggak mau menaikkan harga herbal. Tidak mau menaikkan harga herbal. Kalau bisa saya pertahankan sampai hari kiamat datang kurang sehari. luar Itu saya biasa. pertahankan gitu ya. Gitu ya. Iya. Saya pertahankan harga herbalnya karena memang niat saya itu untuk istilah Jawanya itu gampang no kawulone Gusti Allah golek tombo. Gitu ya. Bukan untuk memperkaya diri gitu loh. Memang niat saya menggampangkan hamba Allah untuk mencari obat, mencari kesembuhan gitu loh ya. Jadi tidak saya naikkan harganya sampai 13 tahun sudah saya pertahankan. Saya tidak buka cabang di mana-mana. Saya tidak buka cabang di mana-mana. Karena apa? Kalau buka cabang di mana-mana, otomatis saya harus sewa tempat, saya harus bayar karyawan, saya harus ke sana ke sini, otomatis butuh biaya tambahan. Mau enggak mau, kalau buka cabang harus menaikkan harga herbalnya. Padahal saya enggak mau menaikkan harga herbal. Meskipun saya tidak buka cabang di mana-mana, tapi saya bisa menjangkau mana-mana. Gitu ya pemirsa di seluruh Indonesia ya, saya bisa menjangkau mana-mana. Dan insya Allah yang minta kiriman insya Allah pasti nyampe, saya jamin pasti nyampe. Kalau enggak nyampe akan saya ganti utuh herbalnya, saya kirim lagi, saya kirim ulang, saya jamin pasti nyampe. Kalau enggak nyampe insya Allah kita amanah sekali. Insya Allah saya amanah terpercaya. Kalau di sini ya banyak yang sudah kenal sama saya gitu loh ya. Untuk pemesanan pasien yang dari luar pulau atau luar kota ya, untuk pemesanan ketik formatnya seperti di layar kaca ini ya. Ketik nama, umur, keluhan, alamat. WA, kirim WA ya, jangan pakai SMS kalau bisa. SMS itu sudah jadul, Betul. HP hulek-hulek masih dipakai saja gitu loh. Kalau enggak punya WA, pinjam WA, pakai WA-nya anaknya boleh, WA-nya tetangga juga boleh gitu loh ya. Siapapun Nah, pokoknya. siapapun lah. Kirim WA, nama, umur, keluhan, alamat. Nanti kalau sudah kirim data nama, umur, keluhan, alamat, tunggu 1 kali 24 jam. Tunggu 1 kali 24 jam. Karena yang nge-WA saya itu yang masuk di 2 nomor saya ini, itu pasien seluruh Indonesia yang masuk. Tunggu 1 kali 24 jam, sabar. Kalau nge-WA salah satu dari nomor 2 ini ya, yang saya tampilkan di layar kaca ini salah satu saja. Jangan dua-duanya di WA semuanya. Otomatis kan kita butuh waktu buat balesi. Kalau sudah kirim WA, nanti saya balesi, saya kasih nomor rekening, sama saya kasih daftar harga herbalnya. Silakan transfer, ditambah ongkos kirim yang tertera, khusus wilayah Surabaya Sidoarjo, bebas ongkos kirim. Karena kita ada di Surabaya, ada di Sidoarjo ya, tepatnya ya. Bebas ongkos kirim untuk pasien Surabaya Sidoarjo. Kalau untuk luar kota nanti ada ongkos kirimnya. Menyesuaikan. Kalau harga herbal tetap. Dan ongkos kirim itu satu saja. Misalnya kirim ke Jakarta gitu ya. Selama Pulau Jawa itu ongkos kirimnya 30.000. Mau pesan 1 paket atau langsung pesan 10 paket, ongkos kirimnya sama. 30.000 saja. Jadi lebih irit ongkos kirim kalau pesan langsung banyak. 1 paketnya untuk 10 hari, sama untuk paket 250, 350, 450 sama untuk 10 hari semuanya. Cuma beda raciannya gitu ya. Khusus untuk pasien asam lambung atau MAH ya, pasien MAH atau asam lambung, wajib paket yang paling rendah yang 250. Oke. Meskipun mampu beli yang 450 enggak saya kasih. Untuk pasien kasus asam lambung ya. Karena apa? Lambungnya ini sensitif. Enggak bisa dikasih herbal yang dosis tinggi atau yang kuat, itu enggak bisa. Oke. Makanya dosis harus yang paling rendah dulu. Saya itu pelan-pelan, hati-hati betul kalau ngobati orang sakit asam lambung gitu ya. Nah, untuk pasien asam lambung, banyak pasien asam lambung itu yang sudah habis 1 rumah. Pak Nanang, saya itu sudah habis 1 rumah Pak Nanang. Saya mau beli herbal karena kalau berobat itu profesor sana ke Singapura, kemana-mana, enggak sembuh-sembuh gitu ya. Begitu jodoh berobat dengan saya, datang ke tempat saya, herbalnya cuma harganya 250. Pak Nanang, saya mau ngambil yang 450, enggak boleh. Wajib paket yang paling rendah.
bagi pasien yang sakit MAH atau asam lambung ya, atau sakit apapun yang disertai komplikasi asam lambung, itu wajib paket yang paling rendah. Oke. Ya, meskipun beli yang 450 enggak saya kasih, gitu ya. Kalau yang tidak ada komplikasi asam lambung MAH, silakan bebas beli paket yang paling kuat pun boleh, karena supaya lebih cepat pengobatannya, gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi formatnya seperti tadi ya, sudah Sudah ada di layar ditayangkan ya. televisi Anda. Nama, umur, keluhan, alamat, kirim WA ke 2 nomor, salah satu dari 2 nomor yang ditayangkan ini. Setelah itu tunggu 1 kali 24 jam dan tolong jangan telepon. Kalau kepingin konsultasi ya langsung sama saya ya. Tolong jangan telepon pakai WA ya, karena suaranya enggak jelas, putus-putus. Saya enggak mau konsultasi itu suaranya kurasak kayak di dalam kresek gitu loh ya. Langsung telepon pakai Langsung seluler telepon ya. seluler, kalau telepon, kalau chatting WA silakan bebas. Baik. 1 kali 24 jam. Baik, Gitu ini ya. tidak terasa loh sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang Ya, ada di ya. rumah. Nah, untuk pemirsa sekalian, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memfoto yang ada di layar televisi Anda dan disebarluaskan karena informasi ini sangat informatif bagi baik untuk Anda maupun untuk sekitar Anda. Ini kurang lebihnya mohon maaf, saya Afini Putri Rahmatika, Tabib Nanang dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.